Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel Hendra Jaya, channel yang membahas tentang seputar usaha peternakan, yang masih membahas tentang seputar usaha peternakan jangkrik. Baik, sebelum saya melanjutkan ke topik pembahasan kali ini, saya mohon bantuannya untuk kalian semua yang baru bergabung, yang baru menemukan video-video saya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen agar channel ini bisa berkembang dan selalu memberikan informasi-informasi terbaru seputar usaha peternakan. Dan tidak lupa saya doakan untuk kalian semua, semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, rezeki yang melimpah, ruah, berkah, dan bermanfaat. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan bagikan yaitu keluh kesah saya itu sebagai peternak jangkrik dan selama saya itu usaha ternak jangkrik. Nah, ini kandang saya ini di posisinya itu di depan rumah, jadi di teras ya. Dan di sini ada kawan saya yang sedang mencari media. Nah, ini medianya kita menggunakan media klaras atau daun pisang kering. Ini sedang proses penalian klaras. Nah, di sini. Nah, jadi kita menggunakan media itu yang murah-murah saja, yang gratis, yang tidak beli, yang melimpah di tempat saya. Jadi tidak perlu beli, tidak perlu pakai ekstrak, cukup pakai klaras saja. Kita tali seperti ini. Cara penataannya bisa kalian saksikan. Ini nanti posisinya berdiri. Nah, ini untuk klarasnya nanti posisinya berdiri, dan untuk proses penataannya ini seperti ini. Nah, ditekuk-tekuk seperti ini, lalu nanti ditumbuk, dijadikan satu, nanti baru diikat. Nah, ini tujuannya itu agar pada waktu nanti jangkrik sudah besar, sudah siap panen, itu tidak kempes klarasnya. Jadi ditali, posisinya berdiri seperti ini. Jadi nanti boxnya pada waktu jangkrik sudah mulai besar itu tidak akan kempes. Beda halnya kalau kita berikan klaras yang seperti ini, tidak ditata, tidak ditali seperti ini, pasti akan kempes. Walaupun klarasnya satu box pasti kempes. Nanti malah banyak jangkrik yang mati kalau tidak ditali seperti ini. Nah, ini saya perlihatkan ini kondisi kandangnya seperti ini. Nah, ini cuma pakai seng saja. Kondisi kandangnya ini di depan rumah ya, di teras rumah. Jadi memanfaatkan lahan seadanya untuk usaha ternak jangkrik. Jadi usaha ternak jangkrik itu bukan usaha yang susah, bukan usaha yang memerlukan modal yang banyak. Asal kita telaten, asal kita melakukan perawatan yang bagus, dan kita rajin-rajin melakukan pengecekan, pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dan untuk kandang jangkrik milik saya di sini menggunakan box jangkrik yang full triplek ya. Jadi saya menggunakan kandang jangkrik triplek boxnya. Nah, di sini kandangnya di luar rumah, hanya ditutupi terpal saja di sini. Ya, sangat-sangat hemat lah, ini terpal-terpal bekas saya gunakan untuk agar pada waktu hujan itu air tidak langsung masuk ke dalam box jangkrik. Ini sangat minimalis lah, ini bisa digunakan di daerah-daerah yang mungkin lahannya sempit, ini bisa dijadikan referensi. Nah, untuk kandangnya sendiri ini ukurannya full triplek. Full triplek itu ukuran 2,40 m kali 1,20 m. Dan untuk tingginya ini 60 cm. Jadi satu triplek full dipakai untuk alas. Ini alasnya ini seperti ini. Lalu samping-sampingnya ini satu triplek dibagi dua. Kalau kalian mau membuat dua box, kalian bisa membeli triplek itu sebanyak 5 lembar. Cukup. Nah, dan untuk model kandangnya ini seperti ini ya. Jadi kalian bisa menirunya, mungkin bisa jadi referensi. Dan untuk tripleknya pun ketebalannya ini cuma 3 mili ya. Untuk tripleknya ketebalannya cuma 3 mili. Jadi tidak terlalu tebal. Ini triplek yang hitungannya itu paling tipis. Nah, dan untuk ternak jangkrik sendiri ini waktu panennya itu sangat cepat. Jadi sangat cepat itu cuma 30 hari. Jangkrik 30 hari itu sudah siap panen, sudah siap diunduh.
Nah, beda dengan beda dengan ternak-ternak lainnya. Kalau jangkrik ini cepat ya, jadi perputaran modalnya cepat, keuntungannya pun cepat. Apakah masih menguntungkan di tahun 2023 seperti ini untuk ternak jangkrik? Kalau saya pribadi, mau harga berapapun, mau paling rendah, itu masih mendapatkan untung. Jadi kuncinya apa? Kuncinya dalam beternak jangkrik itu adalah kita jangan punya sedikit box. Kalau mau mendapatkan penghasilan yang banyak, tentunya kita harus modal yang lebih banyak lagi. Kalau kita cuma modal 4 box, 3 box, ya itu dibuat untuk itu aja, apa namanya, untuk sampingan saja ya, untuk hiburan lah. Kalau cuma 3-4 box itu kita jadikan untuk hiburan saja. Jadi apabila kalian ingin mendapatkan hasil yang besar, mendapatkan untung yang besar, kalian juga harus menambahkan dan mengorbankan tidak hanya uang saja, waktu pun, tenaga juga harus kalian korbankan. Nah, untuk ternak jangkrik sendiri, tingkat kegagalannya itu tidak terlalu besar. Jadi ternak jangkrik dengan panen yang 1 bulan, dengan modal yang tidak terlalu banyak, tetapi bisa menghasilkan untung yang lumayan, tetapi untuk tingkat kegagalannya itu rendah. Yang dimaksud rendah itu bagaimana? Jadi selama saya beternak jangkrik, dengan catatan kita itu melakukan perawatan yang maksimal, kita sering-sering melakukan pengecekan, untuk pemberian pakannya pun tidak pernah telat, airnya tidak pernah telat. Mau harga berapapun, harga 15.000 saja itu masih mendapatkan untung. Untuk kerugiannya paling hanya rugi tenaga saja, rugi tenaga dan rugi waktu. Nah, oke, kita lanjut lagi tentang pengalaman beternak jangkrik. Nah, sebelum kalian memulai usaha peternakan ini, kalian itu harus perhitungkan harganya. Nah, di sini adalah faktor utama banyak peternak-peternak pemula yang tidak jadi beternak jangkrik. Dikarenakan apa? Dikarenakan harga jangkrik itu tidak stabil. Yang dimaksud tidak stabil itu, jadi seperti ini. Minggu ini harganya 40.000. Ini saya misalkan seperti itu. Minggu ini harganya 40.000. Nah, lalu pada waktu kalian panen, itu harganya bisa naik dan bisa turun. Bahkan naiknya bisa drastis, turunnya pun bisa sangat drastis. Biasanya peternak-peternak pemula itu yang baru memulai usaha ternak jangkrik itu banyak yang kaget. Kagetnya itu karena harganya tersebut. Jadi pada waktu harganya mahal itu biasanya banyak sekali pemula-pemula yang pengen usaha ternak ini. Kalau menurut saya itu adalah hal yang salah. Kalau kalian ingin beternak jangkrik, kalian harus mulai dari harga yang rendah dulu. Jadi apabila kalian pada waktu panen mendapatkan harga yang naiknya tidak sebanyak yang kalian bayangkan, itu tidak kaget. Jadi agar kalian tidak kaget, kalian harus ternak itu pada waktu harga jangkrik murah. Kalau harga jangkrik murah, itu otomatis harga telurnya pun pasti juga murah. Nah, jadi kalian harus pikirkan ulang lagi apabila ingin beternak jangkrik, karena harganya itu tidak stabil. Nah, beda halnya kalau kalian itu punya kandang box itu yang banyak, misal punya kandang 60 box. Nah, itu mau harga berapapun nanti dikalkulasi dijadikan satu selama 1 bulan, selama 1 periode, itu harganya di angka 25.000. Nah, itu kita ambil rata-rata saja, karena dalam 1 bulan jangkrik itu bisa mengalami kenaikan dan penurunan harga itu signifikan. Jadi setiap minggu itu harga jangkrik naik turun. Nah, kita kalkulasikan saja 1 minggu harganya 40, nanti 1 minggu berikutnya harganya 25. Nah, nanti itu kita kalkulasi, paling enggak itu kita per bulannya harga jangkrik kita kalkulasi rata-rata itu 25.000. Nah, itu tidak ada angka kerugiannya kalau kita mendapatkan harga segitu. Mau kita panen banyak, mau kita panen sedikit, pasti tetap mendapatkan hasil yang sesuai lah. Intinya dalam
1 kilo telur itu kan kita bagi menjadi 3 box, 3 atau 4 box. Nah, dari telur 1 kilo tersebut kita bisa mendapatkan jangkrik panen itu sekitar 60 sampai 80 kiloan. Itu kalau perawatannya bagus. Kalau perawatannya asal-asalan ya bisa dapat 20, 30, 15 itu banyak yang seperti itu. Nah, itu kalau 1 kilo telur itu biasanya kalau saya pribadi itu mendapatkan untung bersih itu sekitar 500 ribuan. Dengan harga yang saya kalkulasi tersebut, karena saya di sini tuh hampir setiap hari panen karena boxnya lumayan banyak. Nah, jadi kalau kalian ingin ternak jangkrik lebih baik mulai dari sedikit dulu. Nanti kalau kalian sudah menguasai, sudah tahu triknya, sudah tahu kendala-kendalanya dan cara mengatasinya, baru kalian penambahan box. Nah, mungkin informasi kali ini saya sudahi dulu. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan saya, kalian bisa memberikan kritik dan saran di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.